saya serukan, tolong yang keluarganya kuburannya di Kijing bongkar besok. Itu yang di dalam kubur tersiksa. Rasulullah SAW berjalan di Makbarah, di dekat Makbarah. Kemudian tiba-tiba beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian dibelah dua, ada riwayat ditancapkan, riwayat ditaruh di atas dua makbarah. Jadi daun kurma yang masih basah dibelah dua, kemudian yang satu ditancapkan di kuburan yang satunya, yang satunya lagi di kuburan yang satunya. Riwayat menyatakan itu ditaruh di kuburan yang satunya, ditaruh di yang satunya. Kemudian Nabi menyatakan ini bisa mengurangi siksa yang ada dalam kubur. Hadisnya sudah saya baca sahih. Oke. Pertanyaannya, tanaman apa? Sesuai dengan hadis Nabi yang lain, Nabi SAW bersabda, kullu dzi ritobin ajrun au hakadza qol, semua yang basah ada pahalanya. Artinya semua yang daunan yang basah, pohon-pohon yang basah itu ada pahalanya kalau kita rawat dengan baik, dan ada manfaatnya jika digunakan untuk sesuatu. Maka pohon apa saja yang mudah ditemukan silahkan ditanam di kuburan. Jadi jangan malah dibersihkan. Kuburan itu bagusnya ditanami pohon yang lama hidup, misalnya jarak. Jangan buat maisan atau maisan apa sih? Maisan, batu nisan kemudian malah di Kijing. Wah, itu haram. Saya serukan, tolong yang keluarganya kuburannya di Kijing bongkar besok. Itu yang di dalam kubur tersiksa. Hadis Nabi loh. Jadi orang yang melakukan sesuatu pada orang yang mati itu ada yang bisa berasar, bisa berbekas, yaitu perbuatan baik berupa menanam atau menancapkan pohon sesuatu yang basah di kuburan. Tapi bisa berefek buruk jika dia merampas atau dia dikubur di tanah rampasan, di tanah yang tidak halal. Buat Kijing sama dengan merampas hak orang lain, karena itu kuburan umum. Apa sih abote gua Kijing? Gua aja tengeri dengan bukan batu, kalau nengeri dengan pohon yang bisa hidup. Ya sudah, maisan itu di pusara itu di tempat batu nisan itu jarak pohon umumnya kalau di kuburan itu kalau tidak jarak Kamboja ya, Kamboja, tapi kan bisa besar kalau Kamboja. Kalau jarak kan kecil, yang tidak bisa besar biar tidak ganggu yang lain, biar di situ sudah, biar hidup untuk nanti kalau misalnya mati ya ditanami lagi. Di makam ayah saya juga ada tanaman kecil aja, yang penting urip ya, bisa bantu ya. Andai kata ada siksa kubur di makam itu, muka-muka ayah saya tidak disiksa, tapi kita akan pasti bahwa orang yang memakamkan saudaranya atau keluarganya di makam umum kemudian di Kijing jelas merampas hak orang lain. Itu yang menyebabkan orang yang dalam kubur menderita. Tapi muka-muka diampuni Allah SWT. Tapi yang tetap ngotot ngicing ini yang dosa. Baik itu, jadi pohon yang mudah ditemukan dan bagusnya ditanam, karena Nabi waktu itu ditancapkan. Yang saya pegangi memang ada dua riwayat, tapi saya lebih memegangi yang ditancapkan. Gitu nggih.